Paribun Simalem, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa. Paribun adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1261 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 4,66 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga desa Paribun memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 306 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.007 jiwa yang terdiri dari 501 orang laki-laki dan 506 orang perempuan. Paribun merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barusjahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Persadanta, sebelah selatan dengan Desa Barusjahe dan Sukajulu, sebelah barat dengan Desa Sampun Kecamatan Dolat Rakyat, sebelah timur dengan Desa Tangkidi dan Sarimanis. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan. Joah Manbata Krina. Selamat pagi. Mari kita katakan bujur mandi bata. Bas kesempatan enda, bas kita rapat desa ibas Werenda. Jadi visi misi kepala desa adalah satu gambaran yang menantang tantangan ke dalam masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi misi kepala desa Paribun dilakukan dengan pendekatan partisipasif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Paribun, seperti pemerintah desa dan BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti Satuan Kerja Wilayah Pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan visi misi kepala desa Paribun adalah terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang menuju makmur serta berbudaya, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Jadi kita telah melaksanakan pembangunan 2017 sampai 2019. Pembangunan yang telah saya laksanakan selama saya menjabat kepala desa 2017, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa Paribun itulah pembangunan jalan Ketapindo Sungsang rabat beton, pembangunan tower sama pipa induk, pembangunan rabat beton jalan gereja itu 2017. 2018 pembangunan bak kamar mandi umum, pembangunan kanopi jamur, pengerasan jalan usaha tani Jumalambung, pertama itu tempat mandi di kampung ini.
Kan ke atas dia kan, ke arah sana dia aliran air itu kan. Kan itu makanya bikin longsang. Masa yang sana dia mengalir. Kami sebagai pemerintah Desa Paribun serta BPD yang telah direncanakan, mari kita sama-sama guna mendukung tugas kita ke depan ini. Misi, selain penyusun misi juga telah ditetapkan misi dan yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapai visi dan tersebut visi berserta di atas misi. Pernyataan visi kemudian disebarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan, dipekerjakan sebagai penyusunan misi. Misi pun adalah penyusunan menggunakan pendekatan partisipasi dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Paribun. Sebagai proses yang dilakukan, maka misi Desa Paribun adalah meningkatkan hasil pertanian. Di agenda mau kuakap karena rapatan, jadi membantah kuakap kita peserta rapat uas walenda, banci kita si sungku-sungkunen, lah banci kari si kembangkan karena visi misi kepala desa si inggo diutarakan. Ya, jadi kami membantu Bapak kami kepala desa sesuai ras nenggo isakendu karena visi misi itu emang karena pembangunan bagi air minum, bagi jamburenda, usulkan kami ini karena banmin bumdes sesuai ras kuta galak penggo melaksanakan bumdes. Jadi si peduakan li kausul masyarakat, si peduakan karena WIPI, anda perlu aktifkan, anda usul masyarakat orang-orang tua sesuai anak sekolah libur jangan suruh mulih kena kukuta enam de harapan kami. Bujur. Bujur membantu kami bas BPD Nari karena usul-usulun sehingga sekendu nendangi kami pemerintahan desa. Ini masalah lau. Masalah lau eda rencana tahun 2020 eda atemin isakan ke rumah-rumah penduduk karena lau. Jadi di Besienda makana kari si bentuk kari bumdes guna pengelola lau eda. Lah banci kari administrasi karena lau eda pe banci kari raturkan bumdes. Jadi ada kami pe kari hari-hari raskam krina BPD sebagai peras PKK ras tim kesehatan krina makana si ban kari rapat guna pembentukan bumdes. Anda melewai karena bumdes enda. Tetapi rencana tapi si bentuk bumdes enda. Sabna adila adwo si bentuk bumdes mungkin kari karena anggaran sini berikan pemerintah DD laban si gunakan untuk kepentingan kutantan tapi kepentingan nukur alat jambur, nukur alat lau laban digunakan adalah sebentuk bumdes. Sabna bumdes mempagi pengelolaan karena anggaran neda. Enam kuakap sebagai karena penungkurun karena lau ras karena bumdes. Jadi karena WIPI NDP aktif 24 jam. Tapi kita kan terbatas jangkauan WIPI ta lasih ke rumah-rumah penduduk kerina. Lasih ke rumah-rumah penduduk karena jangkauan WIPI ta. Jadi WIPI ta aktif 24 jam. Lali pernah matikan karena WIPI ta. Terus aktif, non-stop aktif kecuali mati lampu, aing temate WIPI. Ada karena WIPI. Desa Paribun merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang maju, makmur serta berbudaya, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memiliki kemampuan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri,
keluarga, masyarakat, dan desa. Kata paribun konon berasal dari bahasa Karo, yakni perabun, yang memiliki arti tempat berabu. Kata perabun atau berabu ini sendiri bermula pada saat zaman penjajahan dahulu kala, di mana desa ini salah satu yang dijadikan aksi yang kemudian dikenal dengan sebutan Bumi Hangus. Asal muasal desa Paribun ini dulunya kami tanya orang-orang tua kita, kedatangan kolonial Belanda ke desa ini dulu, orang tua kita dulu mengungsi semua ke hutan sana. Jadi ada dulu tinggal satu orang tua kita yang sebelah sini. Kedatangan kolonial Belanda itu dimusnahkan semua Paribun ini. Tinggal yang sebelah ini kemari, dusun Pulu Balang ini. Dusun Pulu Balang ini yang tinggal. Jadi dusun Losungsang ini yang tinggal. Dusun Pulu Balang tinggal di kampung ini karena ada orang tua kita satu orang situ. Jadi kolonial Belanda nggak berani membakar sebelah sini. Jadi sebelah dusun Losungsang habis dibakar semua. Jadi pulanglah orang-orang tua kita dari hutan. Pulang dia dari hutan, masuk dia kembali ke kampung ini. Dibikinnya satu rumah adat, namanya rumah Terumseng. Jadi berembuklah orang tua dulu, karena pulang dari hutan udah nampak jadi tanah semua, jadi abu, dibikin jadi nama kampung ini Prabun. Ini bahasa Karo kalau Prabun ini. Prabun katanya bahasa Karonya api, tinggal abu, itulah artinya. Kala itu terbetik kabar kalau tentara kolonial Belanda akan datang menyerang desa Paribun. Lantas, para penghuni desa langsung mengungsi meninggalkan hunian mereka menuju hutan belantara tak jauh dari desa mereka. Namun, tidak semua warga desa pergi meninggalkan kampung halamannya. Ada salah seorang warga yang sudah berusia lanjut yang tidak mampu pergi untuk mengungsi dan tetap berdiam diri di rumahnya, yang terletak berdampingan dengan areal salah satu situs desa, yakni Pulu Balung. Dalam kehidupan masyarakat suku Karo, Pulu Balung ini dipercayai sebagai penjaga wilayah desa. Beruntung, rumah yang ditempati orang tua renta ini tidak ikut terbakar. Selang beberapa hari, para warga yang mengungsi kembali menuju ke desa mereka dan mendapati kalau kampung halaman mereka sudah rata dengan tanah dan hanya tinggal satu rumah yang berdiri kokoh. Sedangkan bangunan rumah lainnya sudah menjadi abu dan disebut dengan perabun. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare.
Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Kami PKK Desa Paribun ada 4 pokja. Jasa Wisma ada 14. Anggotanya 20 orang. Dan kegiatan kami PKK Desa Paribun mengadakan kegiatan simpan pinjam setiap bulan. Dan kami berkumpul di Jambur Desa Paribun. Dan kami membuat cimpa buka siang. Ini adat Karo, cimpa buka siang. Dan sering kami mengadakan atau membuat sanglet dan merangkai bunga. Membuat tudung acara adat Karo. Inilah kegiatan kami PKK Desa Paribun. Meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Berbagai jenis tanaman, buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya berpadu dalam wujud sosial budaya dan pertanian, menjadikan sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Kalau belum, kayak rumah takur yang takur. Kayak rumah kerja ini kenal, cok. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Menjua-jua manbata krina. Selamat pagi. Salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat Desa Paribun, Kecamatan Barusejahe. Saudara-saudara sekalian, mengingat saat ini wabah bencana nasional COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Bapak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya ingin menyampaikan berapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran, antara lain. Kita akan melaksanakan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga kita yang berjumlah 2 dusun. Menyiapkan sarana cuci tangan di beberapa titik, memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar wajib melapor ke aparat perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri, dan apabila ada warga yang terganggu kesehatan segera melapor ke
perangkat desa dan BPD untuk diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Barusjahe. Selanjutnya memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kepada perangkat desa dan BPD, terus dihimbau warga dan untuk jangan panik dan jangan memberikan isu hoak dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini tidak bisa hanya puskesmas, polsek, camat, serta kepala desa, kepala dusun saja yang menanganinya. Kita semua bersama-sama masyarakat harus bersatu melawan dan salah satu kecuali adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikian rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 Corona ini. Udah bisa kita pahami apa yang perintah dari Bapak Bupati kita? Demikianlah rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur ras bujur. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang maju, makmur, serta berbudaya, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Mejua-jua, Paribun, Simalem, alam budaya indah dan subur di Katulistiwa.